Profesor Mulhadi adalah pribadi yang berwibawa dan humanis. Ilmuwan yang mewariskan banyak teori hukum, khususnya hukum pidana dan hak asasi manusia. Kecintaannya pada ilmu hukum tidak sebatas hanya pada kata-kata, tetapi juga terasa dalam kenyataan sehari-hari. Banyak kenangan saya dengan almarhum. Selalu menyenangkan buat saya bila berdiskusi dengan Prof. Mulhadi, berbicara tentang hukum, tentang politik, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebangsaan. Secara khusus dalam pembahasan rencana undang-undang KUH pidana, beliau memberikan segenap pikiran, waktu, tenaga untuk membahas rencana undang-undang KUH pidana pada umur beliau yang tidak muda lagi. Beliau adalah ketua tim ahli RUU KUHP, masih terngiang di dalam ingatan saya ketika beliau menelpon saya dan menyampaikan kegalauan beliau karena RUU KUHP tidak lagi sebagai RUU prioritas pada tahun 2021. Beliau meminta kepada saya untuk sesegera mungkin membicarakan hal ini dengan Bapak Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Profesor Yasona Lawli. Saya bertemu dengan Pak Menteri Profesor Yasona dan menyampaikan kegalauan Profesor Mulhadi. Saat itu pun Pak Menteri berjanji bahwa pada pertengahan tahun 2021 ada perubahan RUU prioritas dan RUU KUHP akan diusulkan sebagai RUU prioritas. Prof. Mulhadi pun juga selalu memberikan semangat pada kami semua untuk mengawal sampai tuntas RKUHP, karena ini merupakan suatu legasi bagi bangsa Indonesia. Beliau menyampaikan betapa pentingnya Indonesia memiliki hukum pidana nasional yang sesuai dengan Pancasila dan nilai-nilai bangsa Indonesia. RKUHP merupakan legasi bagi bangsa Indonesia yang akan mengubah mindset pembinaan Indonesia. Untuk itu kita harus mengawal hingga tuntas. Pak Mulhadi merupakan satu sosok yang luar biasa. Satu sosok yang banyak mengajarkan kepada kita tentang bagaimana seorang akademisi dapat berkontribusi bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Beliau sangat rajin menulis, yang membuat kami tertunduk malu karena kami tidak serajin Pak Mulhadi. Beliau juga tidak pernah pamrih, saudara-saudara, terutama untuk Republik ini. Semua dilakukannya untuk RUU KUHP. Dan saya juga tidak lupa pada saat Pak Mulhadi meneteskan air mata ketika kami di rapat kerja dengan DPR, kami sebagai bagian tim pemerintah sudah menyepakati RUU KUHP, beliau meneteskan air mata. Itu ternyata kita bisa menyelesaikan RUU KUHP. Tapi ternyata air mata berikutnya juga diteteskan beliau ketika RUU KUHP gagal ditetapkan menjadi undang-undang. Beliau katakan, "Tut, malu kita sebagai guru besar hukum pidana bila tidak dapat menyelesaikan RUU KUHP. Aku harap aku masih hidup ya ketika RUU KUHP ditetapkan. Namun Tuhan punya rencana lain yang lebih baik buat Bapak. Namun legasinya tidak akan pernah kita lupakan." Yang saya sangat terkesan itu konsistensi seorang Mulhadi bersama dengan teman-temannya. Telah berlalu beberapa rejim di negara ini, tetapi beliau tetap konsisten di dalam upayanya melakukan pembaruan hukum. Kita ketahui
bahwa dia adalah profesor yang sangat berusaha melakukan pembaruan KUHP kita. Karena KUHP kita ini kan warisan kolonial sebenarnya, sehingga banyak sekali ketentuan-ketentuan itu yang masih perlu dilakukan penyesuaian dengan kebutuhan hukum masyarakat masa kini. Tetapi konsistensi dia di dalam upaya melakukan perubahan KUHP itu sangat patut diapresiasi. Beliau adalah putra bangsa yang kukuh dan konsisten dalam mempertahankan prinsip keilmuan. Keinginannya agar Indonesia memiliki kitab hukum pidana, hasil pemikiran bangsa Indonesia, bukan warisan Belanda. Terus beliau perjuangkan hingga akhir hayatnya. Perjuangannya tidak sebentar beliau lakukan. 35 tahun secara terus-menerus. Mengeluarkan pandangan dan gagasan agar hukum pidana Indonesia menjadi hukum yang bisa menjawab rasa keadilan bagi masyarakat Indonesia. Konsistensi memperjuangkan rasa keadilan, membuktikan bahwa almarhum adalah seorang akademisi yang lengkap melihat dan mendengarkan apa yang terjadi di akar rumput, lalu mewujudkannya dalam bentuk pemikiran yang mampu menembus semua zaman. Sungguh, beliau adalah contoh seorang ilmuwan visioner dan pejuang pembaharuan hukum pidana yang pernah kita miliki. Dia adalah orang yang disiplin, tapi sangat memperhatikan kebebasan akademik. Sebagai pendidik dalam bidang hukum pidana dan kriminologi, tidak membatasi diri untuk mendorong generasi muda dari Undip saja, tapi juga dari luar Undip. Beliau ini sepanjang yang saya kenal adalah seorang ilmuwan yang paripurna. Tidak hanya paripurna dalam jabatan akademik sehingga menjadi guru besar dan secara struktural pernah memimpin Undip sebagai rektor, tetapi beliau pernah menduduki jabatan publik pada semua cabang politik, menjadi anggota DPR MPR, menjadi menteri, dan juga menjadi hakim agung. Jarang orang yang bisa menduduki semua lini jabatan publik tadi. Kemudian ketika beliau menjabat sebagai Gubernur Lemhanas, ciri sebagai ilmuannya juga tidak berhenti. Banyak menghadiri seminar, diundang untuk memberikan ceramah akademik dan seterusnya. Beliau sangat paripurna, ya. Dia adalah tokoh hukum, rektor Undip, guru besar. Kemudian dia juga bahkan pernah menjadi hakim agung. Dan dia adalah tokoh dari partai politik yang cukup besar di Indonesia, yaitu Golkar. Dia adalah seorang ilmuwan yang tidak menjajakan ilmunya untuk kepentingan sesaat. Saya beruntung pernah berinteraksi cukup lama dengan beliau. Dan dari interaksi yang cukup lama itu, saya memperoleh minimal 3 nilai dari beliau. Nilai yang pertama adalah nilai keterbukaan. Walaupun beliau adalah seorang profesor dengan ilmu pengetahuan yang amat luas, tetapi dia terbuka untuk menerima perbedaan pendapat dengan orang lain apabila kita sedang merumuskan sebuah masalah. Nilai yang kedua ialah bahwa beliau tidak memilih-milih posisi. Apabila ada sebuah tugas yang diberikan kepada beliau, dia tidak memandang apakah dia harus ketua, apakah dia harus anggota. Dan nilai yang ketiga adalah nilai kerja keras. Setiap tugas yang diberikan kepada beliau,
Tidak ada istilah berhenti di tengah jalan. Harus tuntas dengan hasil yang perfect. Beliau seorang guru besar yang apabila mengajar, materinya selalu update, yang selalu dirindukan mahasiswa. Saya salah satu mahasiswa yang tidak pernah absen apabila beliau ini memberi mata kuliah. Saya kagum kepada beliau apabila menjawab, apabila memberikan jawaban terhadap materi-materi yang ditanyakan oleh mahasiswa. Beliau sangat-sangat senang dan memberikan apresiasi kepada setiap mahasiswa. Dan saya terus terang aja bangga menjadi murid beliau. Profesor Muladi, selamat jalan. Rest in peace. You are so kind. Allahumma firlahu walhamhu waifihi wa'fu anhu. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah. Selamat jalan Pak Muladi. Warisanmu, legasimu akan terlalu kami ingat dan sedapat mungkin kami laksanakan.